Saudara, selamat bertemu kembali di Renungan Harian Sulung. Saya bersama dengan Linda untuk sama-sama merenungkan bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang terus Tuhan berikan kami boleh bergumul dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan betul-betul menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami hari ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah, siapkan kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai tema harus lahir kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3 akan dibacakan oleh Linda. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengenal sebetulnya siapa Nikodemus itu, ya. Dia merasa galau ketika dia betul-betul menggumulkan apa itu keselamatan, gitu ya. Jadi ketika keselamatan itu tidak mantep di hati Nikodemus, dia betul-betul galau. Dan itu Tuhan Yesus tahu, ya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi masalah yang serius bagi Nikodemus, yaitu bagaimana hidup manusia bisa diselamatkan. Manusia itu bukan hanya Nikodemus mungkin ya, tapi setiap kita seringkali kadang-kadang suka bingung apakah saya selamat atau tidak. Ya, itu yang seharusnya. Jadi ketakutan-ketakutan yang betul, timbul. Ya. Apalagi ketika di dalam keadaan kritis gitu ya. Selamat atau enggak aku itu ya. Maka Tuhan Yesus ya, Bu Linda ya, langsung masuk kepada persoalan utama yang digumulkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tegas sekali ya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu mau masuk kerajaan Allah? Syaratnya apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali ya. Ada kata kunci ya, Bu Linda, di sini ya. Kata kuncinya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata ya. Kata sesungguhnya ya, King James Version menjelaskan verily, verily 2 kali ya, dengan kata verily, verily ya. Kata Yunaninya dengan kata amin, amin juga 2 kali. Yang berarti kalau mau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah sesungguh-sungguhnya, gitu ya. Berarti ya amin, seperti orang mengatakan kata sumpah ya, yang menandakan sesuatu yang sangat-sangat serius, tidak bisa diremehkan, sungguh benar ya. Sangat dalam sekali ya maknanya. Sesungguhnya aku berkata itu ternyata tidak hanya sekedar sesungguhnya, tapi memiliki makna yang sangat serius, sangat dalam. Betul, ada penekanan yang luar biasa. Maka sesungguhnya itu artinya sesungguh-sungguhnya ya. Sungguh banget gitu ya kalau mau pakai kata banget. Kamu harus dilahirkan kembali, born again, born from above ya. Yunaninya anoten ya. Anoten yang berarti dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas, kelahiran dari Allah ya, seperti dikatakan Yohanes. Coba Linda baca Yohanes 1 ayat 13 itu ya. Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi Yohanes sudah menandaskan ya apa itu kelahiran kembali. Kelahiran kembali ada kelahiran yang daripada Allah ya. Nah, sekarang persoalannya ya, mengapa orang itu perlu dilahirkan kembali? Ya, mengapa? Ya, karena kalau kita lihat siapa kita ya, maka jelas firman Tuhan mengatakan kita adalah manusia yang sudah berdosa. Ya, jadi kalau kita mau pakai istilah teologis itu adalah kita tuh sudah rusak total
ya, total depravity. Seluruhnya hidup manusia itu rusak, ya. Calvin mengatakan apa? Iya, dikatakan di sini orang yang berdosa hanya melakukan dosa dalam seluruh hidupnya. Ya, jadi Seperti berarti sari kain ya. iya, yang berarti dikatakan. berarti apa? Kalau seluruh hidupnya yang dilakukan, berarti nggak ada, ya, nggak ada yang lain yang dilakukan selain dosa. Ya, dosa. Berarti semua dosa, ya. Dikasih perumpamaan seperti apa tadi? Secari Kain yang kain. kumal. Ya, bukan saja kumal, tapi kain itu sudah hancur, ya. Ya, kamu kan hobi jahit gitu ya. Jadi mungkin kain yang sudah lapuk gitu ya. Iya. Mungkin kalau kena sedikit aja sudah sobek. Nah, kain itu bisa dijahit nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Dia seneng jahit dulu, ya, tapi sekarang seneng ngajar gitu ya, daripada jahit gitu ya. Sudah, ketika kain yang sudah hancur, yang sudah kumal itu nggak bisa dijahit, satu-satunya ya diganti kain baru. Maka kelahiran baru berarti bukan proses, ini penting, oke. ya Bu Linda, ya, bukan proses kelahiran baru, melainkan apa? Peristiwa. Betul, peristiwa, kejadian, perubahan baru. Yang kumal dibuang, diganti yang baru. Ya, Jadi satu momentum yang tertentu ya. betul, satu momen, peristiwa, kejadian, saya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dari apa? Ya, ini dari yang penting, ya, dari status dosa menjadi anak-anak Allah. Ya, itulah kelahiran baru dari status dosa. Dan jelas kalau kelahiran baru itu perubahan status dari berdosa menjadi tidak berdosa, dari binasa menjadi anak-anak Allah, dari nggak selamat menjadi selamat, maka itu semata-mata adalah pekerjaan Allah, bukan kita. Tidak mungkin kita, karena tadi yang dikatakan apa? Total depravity. Ya, seperti kain kumal. Ya, hanya dosa yang dilakukan. Tidak Bagaimana ada kita? satupun yang baik ya. Betul, tidak ada satu yang baik, tidak ada sesuatu pun yang bisa selamat. Maka itu pekerjaan Allah, Roh Kudus yang melahir barukan kembali dari manusia yang mati dalam dosa menjadi manusia yang hidup kembali, menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Ya. Maka kalau kita sebetulnya menghayati apa itu keselamatan, wow, itu luar biasa, ya. Bukan sembarang bahwa kita bisa menjalani kehidupan ini, ya, ketika kita boleh memiliki hidup yang baru. Bayangkan, you mati binasa, tapi sekarang enggak loh, ya. Kita memperoleh keselamatan. Kelahiran baru, kalau saya boleh pahami, mungkin satu momen yang baru di mana saya akan memulai lembar yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hanya bisa kalau saya ada bersama dengan Tuhan. Ya, tapi ujungnya yang kalau kita hayati, ya, bukan saja itu, tapi yang mati menjadi nggak mati dulu, ya. Oh, iya. Bayangin nih, you mesti mati, aku mesti Memperoleh mati. keselamatan. Iya, jadi tidak mati, ya. Maka kelahiran baru itu menjadi syarat utama untuk seseorang dapat diselamatkan, ya. Ayat dan 35, ya, coba kamu baca, ya. Okay. Jika tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau memang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu air dan roh ada karya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, ya. Jadi jelas sekali. Maka orang yang sudah dilahirkan kembali, ya, orang yang sudah dilahir barukan, dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh hidupnya dirubah menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepada Allah, ya. Ya, jadi prosesnya begitu dia lahirkan kembali, lahir baru, maka dia memulai lembar yang baru dan dia benar-benar dimampukan untuk dirubah terus dalam proses. Betul, bersama, ya, dengan Allah. Yang dulunya nggak mampu, ya, karena dosa di dalam dirinya. Ada perubahan yang pasti. Oke, ya, betul. Jadi Allah yang merubah sampai kita jadi anak-anak Allah dan kita nurut kepada Allah, ya, setia kepada Allah yang boleh mengasihi kita.
Fokus hidup kita pada Allah. Iya, yang dulunya nggak mungkin ya. Setelah Tuhan ubahkan, kita lahir baru kan, maka di sana Tuhan menuntun langkah hidup kita. Nah sekarang ya yang kita perlu pikirkan yang ini ya Bu Linda ya. Satu pertanyaan ya kepada kita semua dan kepada setiap siapapun yang boleh mendengar renungan hari ini. Apakah saudara sudah mengalami kelahiran kembali, gitu ya. Jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir kembali? Sudahkah engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam seluruh hidupmu? Ya. Jadi kalau percaya itu berarti apa? Sungguh-sungguh percaya yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Trust. Oke, trust ya, not belief ya, karena tahu bedanya trust and not belief? Coba. Ya, pasti tahu dong. Ya jelas. Ya, kalau belief itu saya percaya bahwa Pak Nathan ini memang pendeta. Saya percaya bahwa GKI Sulung itu ada di Jalan Sulung Sekolahan. Tetapi kalau trust itu bukan hanya belief, tapi ada sesuatu plus-plusnya. Jadi saya kalau membayangkan hidup saya dalam genggaman tangan Tuhan, sudah mau dipegang, mau diapakan sama Tuhan, saya pasrah. Itu trust. Saya percaya, tapi ada kepasrahan, ada submission yang kepada Tuhan. Itu. You trust me. Kalau gitu berarti apa? Kamu betul-betul mempasrahkan semuanya kepadaku yang tanpa khawatir. Betul. Nah, you believe me, ya boleh percaya, boleh enggak. Ya, nah, itu saudara kalau suami istri believe, wah bahaya loh ya. Kita mesti trust. Trust artinya saya juga mempercayai hidup saya kepadamu, dan itu yang diminta Tuhan. Trust itu 100%. Tidak boleh 9. Kalau di bawah 100 ya pasti bukan trust. Ya gitu ya. Ya. Berarti kalau aku cinta kamu 99,9, yang satu sopo, cewek lain. Nggak mau dia, pasti nggak mau ya. Tapi 100%, dan itu yang diminta Tuhan. Ya. Ketika kita lahir baru, kita bisa trust. Karena Tuhan juga ingin minta kita total pada Tuhan. Dan Tuhan juga total memberikan hidupnya untuk kita. Maka itu saudara pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ya, saudara, satu pujian yang bagus dari Talita Dodo ya. Mari kita katakan pada Tuhan dalam renungan hari ini, Tuhan penuhilah hidupku. Tuhan lahir barukan aku Tuhan, karena itu karyamu dalam hidupku ya. Penuhi sekarang Tuhan, katakan penuhilah hidupku. Bagai bencana yang Tuhan bentuk, semakin berkenan di hadapannya. Kesejukan air hidupmu Tuhan, katakan penuhi aku sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku ya Tuhan. Hanya Engkau yang kurindukan, karena I trust Him. Aku percaya kepada Tuhan. Jamalah ya Tuhan hidupku, penuhi aku ya Tuhan sekarang ini. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu.
hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Biarlah kelahiran kembali itu, ya Bu Linda, membawa kita betul-betul trust to Jesus, gitu ya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Silakan berdoa, Bu Linda. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami bagaikan bencana yang Kau terus perbarui. Ya, Kami bersyukur kalau kami dilahirkan kembali. Ya, Kami Tuhan. boleh mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Ya, Hidup Tuhan. kami diubahkan dari kain yang kumal, yang tidak layak, bahkan untuk dijahit, dilipat pun harus hati-hati karena rusak total. Tapi Tuhan mengubahnya dengan kain yang baru, Ya, lembar Tuhan. yang baru, lembar yang dipenuhi dengan Engkau Tuhan. Biarlah seperti bejana yang terus Engkau rubahkan, dan Engkau memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Hidup kami secara total ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Biarlah hidup kami sungguh menjadi persembahan yang baik, yang terbaik buat Engkau. Karena kami sudah dilahirkan kembali di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu dalam renungan harian yang akan datang. Saudara, Tuhan berikan kekuatan untuk boleh melalui perjalanan hidup saudara hari ini. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang saudara hadapi, ingat Tuhan beserta dengan kita. Amin.